Wanita yang akan menjadi istri saya, Kirana Larasati, menghancurkan hidup saya di pesta lajangnya sendiri. Dia mungkin tidak pernah menyangka bahwa saya akan mengetahui semuanya, sampai saya menghilang diam-diam sebelum hari pernikahan kami. Dan apa yang terjadi setelahnya membuat semua orang terdiam. Nama saya Baskara Aditama. Biar saya ceritakan sesuatu tentang menjadi pria yang sukses dari bawah di Indonesia. Ketika mimpi itu memutuskan untuk meninju ulu hatimu, rasanya benar-benar menyakitkan. 2 tahun lalu, saya menjalani kehidupan sempurna yang diimpikan oleh pria-pria biasa dengan gelar sarjana teknik. Jujur saja, saya adalah contoh pria yang memiliki segalanya sebelum memasuki usia 30 tahun. Saya menjalankan sebuah perusahaan perangkat lunak, dan ini bukan startup biasa yang dijalankan oleh anak-anak muda yang berpikir mereka adalah Steve Jobs hanya karena memakai hoodie saat rapat dewan direksi, dan hanya membakar uang dari modal Ventura. Bukan. Perusahaan saya benar-benar berkembang, menghasilkan miliaran rupiah per tahun, dan saya bahkan belum genap 30 tahun. Orang tua saya, semoga Tuhan memberkati hati mereka yang sederhana dan penuh kasih selalu membanggakan putra sukses mereka setiap kali ada arisan keluarga atau pertemuan lingkungan, Anda tahu tipenya. Ibu saya akan menahan seorang ibu-ibu lain yang malang di supermarket dan menceritakan biografi tak diundang tentang bagaimana Baskara kecil membangun perusahaannya dari nol. Ayah saya hampir meledak karena bangga setiap kali ada yang bertanya tentang pekerjaan saya. Solusi perangkat lunak, katanya dengan senyum puas, seolah-olah dia mengerti lebih dari sekadar fakta bahwa komputer entah bagaimana menghasilkan uang. Lalu ada adik saya, Bayu, saudara yang rela saya korbankan nyawa untuknya. Dia tahu semua rahasia saya dan selalu membela saya dalam setiap keputusan bodoh yang saya buat sejak kami masih kecil, mencuri bir bintang milik ayah dari kulkas di garasi. Kami memiliki ikatan seperti itu, jenis hubungan di mana kau bisa meneleponnya jam 3 pagi, dan dia akan muncul dengan pizza dan nasihat yang buruk. Tanpa pertanyaan. Setidaknya, saya pikir kami seperti itu. Namun, permata sesungguhnya dalam hidup saya yang tampak sempurna adalah Kirana Larasati. Ya Tuhan, Kirana. Dari mana saya harus mulai? Wanita ini bukan hanya cantik. Tentu, dia adalah seorang primadona yang diakui, dengan mata hijau yang langka dan senyum yang jika ditempatkan secara strategis bisa mengakhiri perang. Dia adalah paket lengkap, cukup pintar untuk mempertahankan argumennya dalam percakapan apapun, cukup ambisius untuk memiliki tujuan kariernya sendiri, dan memiliki selera humor yang sarkastik, yang membuat saya berpikir kami adalah pasangan yang sempurna secara intelektual. Selama 3 tahun, kami membangun apa yang saya yakini sebagai kemitraan sejati, bukan hanya hubungan dangkal di mana kami berbagi uang sewa dan berpura-pura menyukai teman satu sama lain, tidak. Ini nyata, kami membeli sebuah apartemen di kawasan SCBD Jakarta bersama. Tempat yang indah dengan meja dapur granit dan island kitchen yang membuatmu merasa seperti tinggal di iklan majalah interior. Kami mengadopsi seekor golden retriever bernama Charlie, yang pada dasarnya adalah anak latihan kami. Kami bahkan membuatkan akun Instagram khusus untuknya, karena itulah yang dilakukan oleh pemilik anjing yang bertanggung jawab saat ini. Kirana dan saya akan menghabiskan waktu berjam-jam merencanakan masa depan kami seolah-olah itu adalah strategi bisnis, liburan impian ke Eropa atau Jepang. Percakapan tentang nama anak-anak kami, debat tentang apakah kami ingin tinggal di kota satelit seperti BSD atau tetap di Jakarta. Dia memiliki cara untuk membuat hal-hal biasa terasa bermakna. Belanja bulanan menjadi sebuah acara, dengan perdebatan tentang produk organik versus konvensional. Membeli spray entah bagaimana membuat saya peduli pada jumlah benang, sesuatu yang biasanya hanya dipedulikan teman-temannya. Apa yang benar-benar membuat saya jatuh hati adalah betapa mudahnya dia menyatu dengan dunia saya, dan betapa mudahnya saya masuk ke dunianya. Orang tuanya sudah memperlakukan saya seperti keluarga. Ayahnya akan menahan saya di meja makan untuk berbicara bisnis, dan ibunya akan mengirim pesan langsung kepada saya tentang acara keluarga. Sementara itu, ibu saya secara praktis mengadopsi Kirana sebagai putri yang tidak pernah dimilikinya. Mereka pergi berbelanja bersama, berbagi resep, dan melakukan panggilan telepon panjang tentang entah apa yang mereka bicarakan.
Rasanya seperti kami telah menciptakan ekosistem kecil yang sempurna di mana semua orang mencintai semua orang, dan masa depan adalah sesuatu yang cerah dan bersinar, hanya menunggu kami untuk mengambilnya. Saya pikir saya adalah pria paling beruntung di dunia. Bisnis yang sukses, seorang wanita yang menantang saya secara intelektual dan mendukung saya secara emosional, dan hubungan keluarga yang tidak memerlukan terapi atau perintah penahanan. Apalagi yang bisa diminta seorang pria. Ketika sebagian besar teman kami masih mencoba memutuskan apakah akan menjadi dewasa atau terus berpura-pura bahwa usia 30 adalah 20 yang baru, kami sudah memiliki segalanya. Jadi, tentu saja, ketika saya akhirnya memberanikan diri untuk melamarnya, saya melakukannya dengan total. Bukan karena tekanan atau karena sudah waktunya, itu murni karena saya tidak bisa membayangkan hidup saya tanpa wanita ini. Saya merencanakan pendakian matahari terbit yang rumit ke puncak Gunung Bromo, gunung favoritnya, bahkan menyembunyikan seorang fotografer di semak-semak seperti paparazzi romantis. Cincin itu dibuat khusus, dan saya menghabiskan berminggu-minggu memikirkan setiap detail, ingin itu menjadi cincin yang sempurna untuknya. Ketika saya berlutut pagi itu, dengan matahari melukis langit dengan nuansa merah muda dan oranye yang luar biasa, saya benar-benar yakin bahwa kami kokoh, sekokoh batu. Jenis kekokohan yang dapat menahan kehilangan pekerjaan, masalah keluarga, dan semua omong kosong lain yang dilemparkan kehidupan. Dia berkata, "Ya, tentu saja, ya," dengan air mata bahagia yang membuatmu merasa seperti berada di dalam film. Kami langsung menelepon orang tua kami dari puncak gunung, dan semua orang sangat gembira, mulai membuat rencana dan berbicara tentang gedung pernikahan. Saya pikir, saya telah memenangkan lotre-lotre hubungan yang kebanyakan orang habiskan seumur hidup mencoba untuk memenangkannya. Saya telah menemukan orang saya, orang yang membuat semua klise komedi romantis menjadi masuk akal. Orang yang membuat saya ingin menjadi pria yang lebih baik tanpa membuat saya merasa tidak cukup baik apa adanya. Orang yang tertawa pada lelucon buruk saya, menunjukkan kebiasaan terburuk saya, dan entah bagaimana membuat malam Selasa yang biasa terasa seperti sesuatu yang pantas dirayakan. Tapi begitulah kehidupan. Kehidupan memiliki selera humor yang sangat aneh dan waktu yang sempurna untuk menghancurkan semua yang kau pikir kau ketahui tentang dirimu dan orang-orang yang kau cintai. Tepat pada saat kau paling percaya diri, paling aman, paling yakin bahwa kau telah memahami segalanya, saat itulah kehidupan memutuskan untuk menguji seberapa tak terpatahkannya sesuatu yang kau anggap tak terpatahkan. Dan percayalah, apa yang saya pikir tak terpatahkan ternyata terbuat dari sesuatu yang jauh lebih rapuh daripada yang pernah saya bayangkan. Tapi saya melompat terlalu jauh. Pada saat itu, di gunung itu, dengan cincin di jarinya dan air mata di matanya, saya benar-benar percaya kami telah berhasil. Saya pikir kami berbeda, istimewa, ditakdirkan untuk menjadi salah satu kisah cinta yang membuat orang lain percaya pada belahan jiwa. Ternyata, saya benar dalam satu hal. Kami pasti akan menjadi cerita yang akan diingat orang, hanya saja bukan jenis cerita yang saya pikirkan. Sekarang, izinkan saya melukiskan gambaran bagaimana seluruh duniamu bisa berubah dari foto Pinterest yang sempurna menjadi sebuah drama sinetron dalam sekejap mata. Semua ini berkat Choi Ji-eun, ketua panitia pengiring pengantin Kirana dan perencana acara dari neraka. Jika Anda pernah bertanya-tanya seperti apa kejahatan murni dalam bentuk gaun ukuran 44 dengan gelar sarjana sosiologi, izinkan saya memperkenalkan permata manusia ini. Citra adalah sahabat Kirana sejak kuliah, salah satu persahabatan sampai mati yang selalu saya hormati, meskipun ada sesuatu tentang Citra yang membuat bulu kuduk saya berdiri. Dia adalah tipe orang yang selalu harus mengalahkan cerita orang lain, memposting kutipan inspirasional di Instagram sambil menjelek-jelekan orang di belakang, dan memiliki bakat untuk entah bagaimana membuat setiap percakapan menjadi tentang dirinya sendiri. Tapi Kirana mencintainya, jadi saya berpura-pura tidak melihat setiap kali Citra melontarkan komentar pasif-agresif tentang laki-laki secara umum, dan saya secara khusus. Ketika tiba saatnya merencanakan pesta lajang Kirana, Citra mengambil alih komando seperti sedang mengorganisir operasi militer. Sejujurnya, saya lega. Perencanaan pesta bukan keahlian saya tipe orang yang memesan pizza dan menonton Netflix untuk merayakan sesuatu.
Jadi ketika Citra mengumumkan bahwa dia akan membawa para gadis untuk perjalanan akhir pekan ke Bali, saya pikir itu terdengar sempurna. Matahari, minuman keras, tarian pengalaman pesta lajang klasik yang akan memberi Kirana cerita-cerita hebat untuk diceritakan kepada anak-anak kami nanti. Daftar tamunya seperti yang diharapkan. Adik Kirana, Sari, yang masih dalam tahap berpikir bahwa di usia 23 tahun dia sudah tahu segalanya tentang dunia, dan sekitar 10 teman lainnya dari kuliah dan kantor. Semuanya orang-orang yang baik, sejauh yang saya tahu. Tentu, beberapa dari mereka masih terjebak dalam fase pesta pasca kuliah di mana mabuk sampai pingsan setiap akhir pekan adalah alasan untuk membuat keputusan yang dipertanyakan, tetapi tidak ada yang terlalu gila. Setidaknya, itulah yang saya pikirkan. Malam pertama berjalan seperti yang diiklankan. Saya menerima pesan teks wajib berisi foto grup Anda tahu, yang dimana semua orang memegang koktail mewah dan memasang ekspresi berlebihan. Kami sangat bersenang-senang untuk media sosial. Kirana, tentu saja, tampak menakjubkan, mengenakan gaun hitam kecil yang membuat saya bangga. Dia adalah wanita saya sekaligus sedikit cemburu pada setiap pria yang meliriknya. Mereka pergi ke sebuah bar atap yang trendy di Seminyak, mengambil jutaan selfie, dan mungkin menghabiskan lebih banyak uang untuk minuman daripada biaya belanja bulanan saya. Tipikal pesta lajang Bali, persis seperti yang saya harapkan. Tapi kemudian datang malam kedua, dan disinilah kejeniusan destruktif Citra benar-benar bersinar. Malam pertama adalah untuk konsumsi publik, cerita Instagram, check-in Facebook, foto-foto yang dikurasi dengan cermat untuk membuat semua orang di rumah iri. Malam kedua, bagaimanapun, dijadwalkan untuk menjadi acara pribadi. Sangat pribadi. Jenis acara pribadi di mana Anda seharusnya menandatangani perjanjian kerahasiaan dan mematikan layanan lokasi Anda. Citra mengatur agar tempat pesta dipindahkan dari klub ke sebuah villa sewaan di Canggu. Sejauh ini, tidak ada yang mencurigakan. Perjalanan para gadis sering berakhir di villa atau resort mewah di mana mereka bisa melanjutkan pesta tanpa khawatir tentang keluhan kebisingan hotel atau turis yang menghakimi. Apa yang tidak dia iklankan di grup obrolan adalah bahwa dia juga telah mengatur sedikit hiburan. Penari pria, tepatnya. Tapi mari kita sebut mereka apa adanya. Penari telanjang pria yang berspesialisasi dalam mewujudkan fantasi 50 Shades untuk kelompok wanita kaya. Ini bukan penari amatir Magic Mike yang melakukan rutinitas murahan di bar kumuh. Tidak. Ini adalah penampil layanan penuh dengan musik mereka sendiri, properti, dan batasan yang sama sekali tidak ada dalam hal partisipasi penonton. Nah, disinilah ceritanya menjadi sangat menarik. Sementara saya di rumah, mungkin menonton film aksi tanpa berpikir dan merindukan Kirana seperti tunangan yang berbakti, dia sedang menemukan persisnya wanita seperti apa dia ketika tidak ada yang melihat atau, setidaknya, ketika dia pikir tidak ada yang melihat. Minuman keras terus mengalir, tentu saja dari merek-merek termahal, karena Citra tidak pernah melakukan sesuatu setengah-setengah. Seseorang membawa beberapa perlengkapan pesta farmasi, karena tampaknya mimosa dan sampahnya saja tidak cukup untuk menurunkan hambatan untuk apa yang telah direncanakan Citra. Dan perlahan tapi pasti, tunangan saya yang manis, konservatif, yang pernah mengatakan mari kita simpan hal-hal yang benar-benar nakal untuk setelah menikah, berubah menjadi seseorang yang tidak akan saya kenali bahkan jika saya berada di sana. Sorak-sorai dimulai dengan cukup polos. Sedikit teriakan dan pekikan saat para pria melakukan rutinitas koreografi mereka. Jenis suara yang Anda harapkan dari sekelompok wanita mabuk yang menonton pria-pria menarik menanggalkan pakaian mereka. Tapi seiring malam berlanjut, alkohol meresap, dan apapun yang mereka konsumsi mulai bekerja, segalanya memburuk dengan cepat. Apa yang dimulai sebagai kesenangan polos seperti yang terjadi setiap minggu di pesta lajang di seluruh negeri, berubah menjadi sesuatu yang akan membuat sutradara film porno pun tersipu, tarian menjadi sentuhan, sentuhan menjadi partisipasi. Dan Kirana saya yang berharga wanita yang tersipu ketika kami berbicara tentang posisi seks baru menjadi bintang pertunjukan pribadinya sendiri, sementara teman-temannya bersorak seolah-olah dia sedang mencoba memenangkan medali emas Olimpiade dalam perselingkuhan. Bagian terburuknya adalah mereka merekam semuanya. Setiap momen yang memalukan, setiap sorakan, setiap tawa.
Setiap detik tunangan saya melakukan hal-hal dengan orang asing yang bahkan tidak pernah kami diskusikan untuk dicoba. Citra sang dokumenter memastikan untuk mengabadikan semuanya dari berbagai sudut. Untuk anak cucu, mungkin katanya pada dirinya sendiri, untuk bahan pemerasan, lebih mungkin. Tapi inilah yang paling mengejutkan, bukan hanya Kirana. Ini menjadi kegiatan kelompok, sebuah pengalaman ikatan persaudaraan di mana hambatan ditinggalkan di pintu dan janji pernikahan dianggap sebagai saran. Sari yang manis yang memanggil saya calon kakak ipar dan meminta nasihat tentang masalah pria sama antusiasnya dengan kakaknya. Setengah dari para pengiring pengantin berpartisipasi seolah-olah itu adalah latihan tim building yang aneh. Dan melalui semua itu, Citra mengatur segalanya, seperti seorang konduktor yang memimpin simfoni pengkhianatan. Dialah yang mendorong, merekam, dan memastikan semua orang mendapat giliran di bawah sorotan. Dia mengubah pesta lajang tunangan saya menjadi sesuatu yang bahkan akan membuat Hugh Hefner bangga. Ironi yang paling indah adalah, sementara mereka semua bersenang-senang di Bali, berpikir rahasia mereka aman di dalam villa sewaan itu, teknologi punya rencana lain. Video-video itu kenangan berharga dari Girls Weekend mereka secara otomatis diunggah ke cloud. Tepat ke akun penyimpanan cloud bersama kami. Akun yang sama yang kami gunakan untuk perencanaan pernikahan, foto liburan, dan setiap momen manis dan polos dari 3 tahun kebersamaan kami. Jadi, sementara Kirana bersenang-senang di Bali, menemukan bintang porno dalam dirinya bersama 4 pria acak dan teman-teman cekikikannya, setiap momen diabadikan dalam definisi tinggi untuk anak cucu, hanya menunggu untuk saya temukan. Dan saya menemukannya. Anda tahu momen dalam film horor di mana protagonis menyadari bahwa monster itu telah tinggal di rumah mereka selama ini? Momen seketika di mana semua yang kau pikir kau ketahui tentang dunia kecilmu yang aman terbalik, dan kau berdiri di sana merasa seperti orang bodoh, bertanya-tanya, bagaimana kau bisa melewatkan semua tanda yang begitu jelas? Ya, itulah saya. Selasa malam, pukul 23.47, dengan celana boxer di ruang kerja saya, menatap layar laptop seolah-olah laptop itu baru saja menumbuhkan taring dan mulai berbicara dalam bahasa Latin. Kirana telah kembali dari Bali 3 hari sebelumnya, kulitnya terbakar matahari dan bersinar, penuh dengan cerita tentang koktail mahal, dan bagaimana Sari begitu mabuk sehingga dia mencoba memesan layanan kamar dari sebuah lampu. Cerita-cerita lucu, cerita-cerita polos jenis cerita pesta lajang yang tidak berbahaya, yang akan menjadi bahan obrolan yang bagus saat makan malam dengan calon mertua. Dia menunjukkan foto-foto di ponselnya, foto-foto standar berpose di berbagai tempat populer di Bali. Semua orang tampak cukup liar tetapi tidak terlalu berlebihan, seolah-olah mereka sedang audisi untuk sebuah acara realitas tentang wanita dewasa yang bertanggung jawab yang bersenang-senang dengan cara yang sehat. Yang tidak dia ceritakan kepada saya adalah tentang foto-foto yang lain. Foto-foto yang diam-diam diunggah ke penyimpanan cloud bersama kami sementara dia menghibur saya dengan sorotan yang diedit dari akhir pekannya. Beginilah teknologi modern. Dirancang untuk membuat hidup kita lebih mudah dengan secara otomatis mencadangkan setiap kenangan berharga. Liburan keluarga, pesta ulang tahun, selfie pada hari Selasa sore yang biasa, dan, tampaknya, akhir pekan di mana tunangan Anda terjerumus ke dalam perilaku yang akan membuat bintang porno bangga. Saya sedang bekerja lembur, menyelesaikan beberapa kode untuk presentasi klien, dan memutuskan untuk mengambil beberapa foto dari perjalanan kami ke Bali tahun lalu untuk digunakan dalam tayangan slide. Saya mengklik album bersama kami, hanya mencari foto matahari terbenam yang sempurna, ketika tiba-tiba saya menatap thumbnail yang jelas bukan dari liburan romantis kami. Itu Kirana. Tapi ini bukan Kirana yang khawatir gaunnya terlalu pendek untuk ke gereja atau yang meminta saya membalikkan badan saat dia berganti pakaian. Awalnya, saya pikir itu kesalahan. Mungkin gangguan cloud, mencampur foto orang lain dengan foto kami. Teknologi selalu membuat kesalahan, bukan? Tapi kemudian saya melihat stempel waktu, Bali, akhir pekan lalu. Dan di latar belakang, saya bisa melihat Citra, memegang ponselnya seolah-olah dia sedang membuat film dokumenter tentang kehancuran total kepercayaan saya pada kemanusiaan. Saya duduk di sana, menatap thumbnail pertama itu mungkin selama 10 menit penuh. Otak saya menolak untuk memproses apa yang saya lihat.
Lucu bagaimana pikiranmu akan menolak untuk menerima informasi yang merusak untuk melindungimu. Seolah-olah jika saya tidak mengklik video itu tidak akan nyata. Seolah-olah jika saya berpura-pura tidak melihatnya, saya bisa kembali ke fantasi kecil saya yang indah di mana tunangan saya adalah wanita manis dan konservatif yang menganggap posisi misionaris adalah sebuah petualangan. Tapi rasa ingin tahu dan masokisme adalah teman yang mengerikan. Dan akhirnya, saya mengklik. Dan kemudian saya mengklik yang lain, dan yang lain lagi. Setiap video seperti pukulan baru ke ulu hati, sebuah wahyu baru tentang betapa salahnya saya mengenai wanita yang saya pikir saya kenal lebih baik daripada siapapun di dunia. Di sanalah dia, Kirana saya yang manis, melakukan hal-hal dengan orang-orang yang sama sekali asing yang bahkan tidak pernah kami diskusikan dalam momen paling intim kami. Bagian terburuknya bukanlah apa yang dia lakukan meskipun, percayalah, itu sudah cukup menghancurkan. Bagian terburuknya adalah betapa dia menikmatinya. Tawa, antusiasme, pengabaian total terhadap setiap batasan yang pernah kami tetapkan dalam hubungan kami. Dia tidak membuat kesalahan karena mabuk, dia tidak berada di bawah tekanan atau paksaan. Dia sedang mengalami saat terbaik dalam hidupnya, mewujudkan fantasi yang bahkan tidak saya ketahui keberadaannya. Dan teman-temannya ada di sana, bersorak seolah-olah dia memenangkan medali emas Olimpiade dalam pengkhianatan. Citra, tentu saja, adalah biang keladinya, mendorong setiap momen yang memalukan sambil memastikan untuk mengabadikan semuanya dari sudut terbaik. Bahkan Sari yang manis ada di sana, tertawa dan berpartisipasi, bertingkah seolah ini hanyalah malam Selasa biasa bagi para wanita Larasati. Saya menonton video-video itu mungkin selama 3 jam. Otak saya berputar melalui setiap emosi yang bisa dialami manusia secara berurutan, kemarahan, patah hati, ketidakpercayaan, kemurkaan, jijik, dan akhirnya, perhitungan dingin yang aneh yang bahkan tidak saya kenali berasal dari diri saya sendiri. Seolah-olah saya sedang menyaksikan kepribadian saya terbelah secara real-time. Baskara yang emosional didorong ke dalam lemari, dan versi analitis baru ini mengambil alih, beberapa hari berikutnya terasa sangat nyata. Kirana menjalani rutinitasnya seolah-olah tidak ada yang terjadi, berbicara tentang detail pernikahan, menanyakan pendapat saya tentang hiasan tengah meja. Saya duduk di sana, tahu persis apa yang telah dilakukan tangan-tangannya yang terawat sempurna itu hanya beberapa hari sebelumnya. Dia akan meringkuk di sebelah saya di sofa untuk menonton TV, dan saya harus melawan keinginan untuk bertanya apakah pria-pria di Bali itu lebih baik dari saya. Dia akan mencium saya selamat pagi, dan saya bertanya-tanya apakah dia berpikir tentang mencium mereka. Tapi inilah yang paling mengejutkan saya tentang diri saya sendiri. Saya tidak meledak. Saya tidak berteriak atau melempar barang atau menuntut penjelasan. Sebaliknya, saya menjadi aktor ulung, memainkan peran sebagai tunangan yang berbakti sementara otak saya bekerja keras merencanakan strategi keluar saya. Kami pergi makan malam dengan orang tuanya, dan saya tersenyum dan mengangguk sementara ibunya berbicara tentang betapa bersemangatnya dia untuk pernikahan. Kami bertemu dengan pihak catering, dan saya berpura-pura peduli tentang perbedaan antara salmon dan ayam, sambil secara mental menghitung berapa banyak uang yang akan saya hilangkan dari uang muka. Penampilan terbaik saya harusnya terjadi pada malam yang seharusnya menjadi malam romantis di rumah. Kami memesan martabak dan membuka sebotol bir. Duduk di island kitchen kami, membahas detail pernikahan terakhir seolah-olah kami sedang merencanakan operasi militer alih-alih merencanakan apa yang seharusnya menjadi hari terbaik dalam hidup kami. Kirana bersemangat dan gembira, berbicara tentang betapa sempurnanya segalanya, dan saya duduk di sana memikirkan betapa sempurnanya penampilannya di Bali. Saat itulah, saya memutuskan untuk sedikit bersenang-senang dengan situasi ini. Saya mengangkat gelas bir saya dan menatap lurus ke matanya mata hijau indah yang pernah saya pikir tidak berisi apa-apa selain cinta dan kejujuran dan mengusulkan sebuah toa. Untuk kebenaran, kata saya, mengamati wajahnya dengan cermat. Dan bagaimana kebenaran selalu menemukan cara untuk muncul ke permukaan, tidak peduli seberapa dalam orang mencoba menguburnya. Dia tertawa, tetapi tawa itu tegang, tidak pasti. Dia mendentingkan gelasnya ke gelas saya dan minum. Tapi saya bisa melihat roda berputar di belakang matanya. Mungkin itu nada suara saya.
Mungkin cara saya menatapnya. Untuk sesaat, saya melihat kilatan ketakutan di wajahnya, seolah-olah dia curiga bahwa saya mungkin tahu sesuatu yang seharusnya tidak saya ketahui. Tapi kemudian momen itu berlalu, dan dia kembali mengoceh tentang bunga dan pengaturan tempat duduk, dan saya kembali memainkan peran saya. Peran tunangan yang sempurna, yang dengan bahagia tidak menyadari bahwa seluruh hidupnya dibangun di atas kebohongan dan akun penyimpanan cloud bersama. Dia tidak tahu bahwa kebenaran sudah muncul ke permukaan. Dan saya akan memastikan semua orang juga melihatnya. Ada kebebasan mutlak dalam membakar seluruh hidupmu menjadi abu ketika kau tahu kau melakukannya untuk semua alasan yang benar. Kebanyakan orang menghabiskan hidup mereka terjebak dalam kelembaman, bertahan dalam situasi buruk karena mereka takut akan perubahan, karena yang tidak diketahui terasa lebih buruk daripada kesengsaraan yang sudah dikenal. Tapi ketika kau tidak punya apa-apa lagi untuk hilang karena semua yang kau pikir kau miliki adalah kebohongan yang rumit, nah, saat itulah kau menemukan seperti apa kebebasan sejati itu. Saya bangun pukul 04.30 pagi pada hari Kamis itu. Sama seperti yang saya lakukan setiap hari selama 3 tahun terakhir. Kirana masih tertidur lelap di sebelah saya, mengenakan kaos oblong ui longgar yang dia miliki sejak kuliah, tergeletak di sisinya di tempat tidur. Rambutnya tergerai di atas bantal seperti kipas dalam lukisan Renaissance. Untuk sesaat, melihat wajahnya yang damai di cahaya pagi yang awal, saya hampir melupakan apa yang saya ketahui. Saya hampir tergelincir kembali ke dalam ilusi bahwa ini masih hidup saya, bahwa dia masih orang saya, bahwa kami masih membangun sesuatu yang nyata bersama. Tapi kemudian saya teringat video-video itu, dan momen kelemahan itu berlalu seperti mabuk yang parah. Saya menyelinap keluar dari tempat tidur, tanpa suara sebuah keterampilan yang telah saya sempurnakan selama 3 tahun pertemuan video pagi hari dengan klien di luar negeri, dan menuju ke kamar mandi. Saat air panas menghantam wajah saya meninjau daftar periksa di kepala saya sekali lagi. Hari ini adalah hari saya menjadi hantu. Saya telah merencanakan jalan keluar ini selama seminggu terakhir seolah-olah itu adalah kesepakatan bisnis terpenting dalam hidup saya. Dan dalam beberapa hal, memang begitu. Kesepakatan bisnis untuk menukar hidup saya yang lama, menyedihkan, dan tertipu dengan sesuatu yang bersih dan baru. Saya sudah memindahkan file-file penting dari kantor ke server yang aman, diam-diam menyelesaikan proyek dengan klien yang ada, dan mengatur pembayaran otomatis untuk setiap tagihan yang harus dibayar dalam beberapa minggu ke depan. Saya tidak hanya menghilang. Saya menguap tanpa meninggalkan jejak kekacauan finansial di belakang saya. Pukul 06.15, saya sudah berpakaian dan bergerak di sekitar apartemen kami seperti seorang pria dalam misi. Saya mengambil tas darurat saya dari belakang lemari, sebuah tas ransel sederhana dengan cukup pakaian dan kebutuhan pokok untuk bertahan beberapa minggu sementara saya memutuskan langkah selanjutnya. Segala sesuatu yang lain, semua barang yang terakumulasi dari kehidupan bersama kami bisa tetap di sana. Saya tidak menginginkan apapun lagi. Setiap perabot, setiap foto, setiap pernak-pernik kecil yang kami pilih bersama telah tercemar oleh kebenaran tentang siapa dia sebenarnya. Kirana tidak pernah bangun saat saya menulis cek untuk para vendor pernikahan. Semuanya dibayar lunas, dengan catatan kecil yang memberitahukan mereka bahwa pernikahan dibatalkan dan mereka bisa menyimpan uang muka sebagai kompensasi atas pemberitahuan yang terlambat. Penjual bunga, catering, band, fotografer semuanya dibayar dan dibebaskan. Hanya karena tunangan saya ternyata seorang penipu, bukan berarti para pengusaha kecil yang tidak bersalah harus menderita. Catatan yang saya tinggalkan di meja dapur adalah sebuah mahakarya kesederhanaan. Pernikahan batal. Jaga dirimu. Baskara. 6 kata untuk mengakhiri hubungan 3 tahun dan rencana seumur hidup bersama. Saya mungkin menggunakan lebih banyak kata saat memesan kopi di Starbucks. Tapi terkadang pesan yang paling merusak adalah yang paling singkat. Sebuah fakta, disampaikan dengan kehangatan emosional dari sebuah surat tilang, tanpa penjelasan, tanpa tuduhan, tanpa retorika dramatis. Saya mengunci pintu pukul 07.45 dan menjatuhkan kunci saya ke dalam kotak surat. Pukul 08.30, saya berada di kantor saya.
Memasukkan barang-barang pribadi terakhir saya ke dalam sebuah kotak, sementara sekretaris saya, Hesti nama lain dengan T di dalamnya, nama itu pasti dikutuk dalam hidup saya memperhatikan saya dengan mata yang semakin khawatir. Dia terus bertanya apakah semuanya baik-baik saja, apakah ada yang bisa dia bantu, apakah saya akan berlibur. Anak yang baik, mungkin seumuran dengan Kirana, masih cukup muda untuk percaya bahwa orang-orang sukses tidak begitu saja meledakkan seluruh hidup mereka pada hari Kamis pagi yang biasa. Aku akan mengambil cuti panjang, kata saya padanya, yang secara teknis benar. Cuti panjang dari menjadi orang bodoh yang naif yang percaya pada kepercayaan, hubungan dongeng, dan bahwa penyimpanan cloud bersama hanya untuk foto liburan. Alihkan panggilan mendesak ke ponselku, tapi selain itu, anggap tempat ini tutup tanpa batas waktu. Perusahaan pindahan tiba di apartemen kami tepat pukul 10.00, seperti yang telah saya jadwalkan. Profesional, efisien, dan sama sekali tidak peduli dengan beban emosional dari apa yang mereka kemas. Pakaian saya, buku-buku saya, peralatan komputer saya, mesin kopi saya apapun yang murni milik saya dimuat ke dalam sebuah truk dan dibawa ke unit penyimpanan di seberang kota. Saya tidak merasakan apa-apa saat menyaksikan 3 tahun kebahagiaan domestik direduksi menjadi kotak-kotak dan label. Pada siang hari, saya berada di gerai operator seluler, membatalkan layanan telepon saya dan melemparkan iPhone saya ke tempat sampah seolah-olah itu terkontaminasi wabah. Pegawai remaja itu menatap saya seolah-olah saya gila, tetapi dia tetap memproses pembatalan. Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, setiap jejak digital Baskara Aditama, pengusaha sukses dan tunangan yang berbakti, dihapus dengan efisiensi klinis yang sama seperti saat saya mendebak kode. Bank adalah perhentian saya berikutnya. Di sana, saya menutup rekening bersama kami, dan memindahkan semuanya ke rekening baru di lembaga yang berbeda. Putus hubungan yang bersih. Tidak ada keterikatan finansial bersama. Tidak ada cara baginya untuk melacak pergerakan saya melalui laporan kartu kredit atau perbankan online. Saya bahkan mengubah informasi pembayaran otomatis untuk rekening bisnis saya, mengalihkannya melalui ekosistem keuangan yang sama sekali terpisah. Bayu adalah satu-satunya orang yang mendapat pemberitahuan sebelumnya, dan bahkan itu minimal, 1 pesan teks dari ponsel sekali pakai. Pernikahan batal, Kirana tahu kenapa. Aku baik-baik saja. Jangan hubungi aku untuk sementara waktu. Adikku, si baik hati. Dia segera mulai menelepon nomor sekali pakai itu, tapi saya mematikan telepon dan membuangnya ke tempat sampah lain. Bahkan Bayu, yang saya anggap sebagai sekutu saya, harus menunggu penjelasan. Hotel tempat saya check-in sengaja dibuat biasa saja, salah satu tempat tinggal jangka panjang yang melayani pelancong bisnis dan orang-orang yang berada di antara tahap kehidupan. Bersih, anonim, dengan staf yang dibayar untuk tidak mencampuri urusan orang lain. Saya mendaftar dengan nama samaran, membayar seminggu di muka dengan uang tunai, dan menetap di tempat perlindungan sementara saya seperti seorang pria yang masuk ke program perlindungan saksi. Kirana akan bangun keesokan paginya dan menemukan bahwa tunangannya telah lenyap, tanpa catatan penjelasan mengapa, tanpa konfrontasi yang marah, tanpa kesempatan untuk menjelaskan atau meminta maaf, atau berjanji untuk berubah. Hanya ketidakhadiran, tiba-tiba dan total, seolah-olah saya telah diangkat saat dia tidur. Teleponnya akan langsung masuk ke nomor yang tidak terhubung. Pesan teksnya akan menghilang ke dalam kehampaan digital. Emailnya akan terpental kembali seolah-olah saya tidak pernah ada. Untuk pertama kalinya dalam 3 tahun, Kirana Larasati harus menghadapi konsekuensi dari tindakannya tanpa ada saya di sana untuk meredam pukulan atau membuat alasan untuk perilakunya. Dan di suatu tempat di kamar hotel anonim itu, untuk pertama kalinya dalam seminggu, saya tersenyum. Sabtu, 15 Juni. Hari yang seharusnya menjadi hari pernikahan kami. Puncak dari perencanaan 3 tahun. Hari di mana Kirana seharusnya berjalan menyusuri lorong dengan gaun mahal yang telah dia terobsesi selama berbulan-bulan. Hari di mana saya seharusnya berjanji untuk mencintai dan menghargainya sampai maut memisahkan kami. Sebaliknya, saya duduk di sebuah kedai kopi di pusat kota Surabaya, menikmati americano ketiga saya,
dan memberikan sentuhan akhir pada apa yang akan menjadi situs web yang paling sering dikunjungi dalam sejarah pribadi Kirana Larasati. Anda tahu apa keindahan menjadi seorang pengembang perangkat lunak? Anda belajar untuk berpikir dalam sistem, dalam sebab dan akibat, dalam solusi elegan untuk masalah yang kompleks. Dan petualangan kecil Kirana di Bali memberikan saya masalah yang menarik. Bagaimana Anda memastikan bahwa tindakan memiliki konsekuensi ketika orang yang melakukan tindakan tersebut berpikir mereka telah lolos dari pembunuhan? Bagaimana Anda memastikan kebenaran mendapatkan audiens yang layak? Jawabannya, ternyata, sangat sederhana. Anda membuat sebuah situs web. Bukan sembarang situs web. Ini bukan blog balas dendam amatir yang dibuat dengan tergesa-gesa karena marah. Tidak. Ini adalah monumen digital profesional untuk akuntabilitas, dirancang dengan perhatian cermat yang sama seperti yang saya berikan pada proyek klien jutaan dolar, tata letak yang bersih, dioptimalkan untuk tampilan seluler, waktu muat yang cepat, dan optimisasi mesin pencari yang akan membuat seorang ahli pemasaran menangis karena iri. Nama domainnya sempurna dalam kesederhanaannya, kiranalarasati.com. Seluruh namanya ada di URL. Memastikan bahwa siapapun yang mencarinya di Google akan menemukan persis apa yang mereka cari. Saya mendaftarkannya melalui layanan privasi, membayar di muka untuk 3 tahun, dan mengatur hosting di sebuah server farm yang dapat menangani lalu lintas yang serius, karena saya punya firasat situs ini akan menjadi populer. Halaman berandanya adalah sebuah mahakarya desain yang minimalis. Hanya namanya dalam tipografi elegan di bagian atas, diikuti dengan tagline sederhana, kebenaran tentang akhir pekan di Bali. Di bawahnya ada deskripsi singkat tentang apa yang akan dilihat pengunjung, ditulis dalam bahasa klinis dan profesional dari siaran pers perusahaan. Tidak ada luapan emosi, tidak ada omelan marah, hanya fakta-fakta, disajikan dengan efisiensi dingin dari laporan koroner. Materi berikut secara otomatis diunggah ke akun penyimpanan cloud bersama selama akhir pekan pesta lajang di Bali. Materi yang disajikan di sini tidak diedit dan berbicara untuk dirinya sendiri. Disarankan kehati-hatian pemirsa. Itu saja. Tidak ada tuduhan. Tidak ada komentar. Tidak ada editorialisasi. Hanya pernyataan fakta yang meletakkan tanggung jawab interpretasi sepenuhnya pada pemirsa. Karena terkadang, kebenaran yang paling merusak adalah yang dibiarkan berbicara untuk dirinya sendiri. Video-video itu diatur secara kronologis, dimulai dengan foto-foto grup yang polos dari malam pertama dan secara bertahap meningkat ke acara utama. Setiap file hanya diberi label dengan stempel waktu dan durasi. Tidak ada judul sensasional atau deskripsi clickbait. Kontennya cukup mengejutkan tanpa bantuan pemasaran kreatif. Tapi disinilah pengalaman profesional saya benar-benar bersinar. Saya tidak hanya membuang rekaman mentah dan selesai. Tidak. Saya mengoptimalkan semuanya. Saya mengompres file untuk streaming yang lebih cepat, membuat beberapa pilihan resolusi untuk kecepatan koneksi yang berbeda, dan bahkan menambahkan subtitle untuk aksesibilitas. Jika Anda akan menghancurkan reputasi seseorang, Anda sebaiknya melakukannya dengan nilai produksi yang baik, spesifikasi teknisnya sempurna. Enkripsi SSL untuk keamanan, distribusi CDN untuk jangkauan global. Dan pelacakan analitik yang kuat sehingga saya bisa menyaksikan secara real-time saat cucian kotor Kirana ditayangkan ke seluruh internet. Saya bahkan menyiapkan tombol berbagi media sosial otomatis. Mengapa saya harus melakukan semua pekerjaan menyebarkan berita ketika teman-teman dan keluarganya bisa membantu? Keindahan meluncurkannya pada hari yang seharusnya menjadi hari pernikahan kami tidak luput dari perhatian saya. Pada saat para tamu kami seharusnya tiba di gedung pernikahan untuk menyaksikan penyatuan indah Baskara dan Kirana, mereka malah menerima pesan teks dengan catatan sederhana dan tautan ke situs web. Inilah alasan mengapa tidak ada pernikahan hari ini. Singkat, padat, dan dijamin akan mendapatkan klik. Saya menyaksikan dashboard analitik seperti seorang pialang saham memantau pasar. Pengunjung pertama masuk pada pukul 10.47 pagi. Mungkin Kirana sendiri, dengan panik mencari namanya di Google setelah seseorang meneruskan tautannya. Jumlah pengunjung terus meningkat saat berita menyebar seperti api liar digital melalui lingkaran sosial kami. 10, lalu 50,
Lalu ratusan saat orang-orang membagikan tautan itu dengan teman dan keluarga mereka. Distribusi geografisnya menarik. Jakarta, tempat kami tinggal. Bali, tempat kejahatannya dilakukan. Los Angeles, tempat orang tuanya pensiun. Dan kampus-kampus di seluruh negeri saat saudari-saudari seorganisasinya mengetahui skandal itu. Situs web itu menjadi viral dengan cara terburuk bagi Kirana dan cara terbaik bagi kebenaran dan keadilan. Pada siang hari, saya mendapat konfirmasi bahwa pesan itu telah sampai ke target yang dituju. Ponsel sekali pakai baru yang saya beli untuk tujuan ini mulai berdering dengan panggilan dari nomor yang diblokir. Mungkin Kirana mencoba menghubungi saya dengan putus asa dari telepon apapun yang bisa dia pinjam. Orang tuanya mungkin menelepon untuk menuntut penjelasan yang tidak akan pernah datang. Teman-teman dan keluarga yang tiba-tiba mendapat kursi baris depan untuk menyaksikan kehancuran semua yang mereka pikir mereka ketahui tentang Kirana Larasati yang manis dan polos. Bagian yang paling memuaskan adalah melihat statistik unduhan. Orang-orang tidak hanya menonton kontennya. Mereka menyimpannya, membagikannya, memastikan bahwa bahkan jika saya menghapus situs itu besok, kenangan balik Kirana akan hidup selamanya dalam bentuk tangkapan layar dan rekaman layar. Internet tidak pernah lupa, dan saya baru saja memberinya sesuatu yang sangat mudah diingat. Sekitar pukul 2 siang, saya mendapat pemberitahuan bahwa seseorang telah mencoba melaporkan situs web tersebut karena menjadi hosting revenge porn. Usaha yang lucu, tetapi karena semua konten dibuat secara sukarela dan dibagikan secara otomatis ke akun bersama, secara hukum itu tidak berlaku. Kirana, pada dasarnya, telah menerbitkan materi ini sendiri. Saya hanya menyediakan distribusi yang lebih baik dan antarmuka yang lebih ramah pengguna. Bagian komentar yang saya sertakan sudah penuh dengan reaksi dari orang-orang yang mengenali para peserta. Mantan rekan kerja mengungkapkan keterkejutan, teman keluarga bertanya, apakah ini benar-benar Kirana yang sama yang mereka kenal sejak kecil? Dan kenalan dari universitas berbagi cerita mereka sendiri tentang petualangan perencanaan pesta citra di masa lalu. Internet telah menjadi hakim dan juri, dan putusannya bulat, bersalah. Saat matahari terbenam pada hari yang seharusnya menjadi malam pernikahan kami, saya menutup laptop saya dan membiarkan diri saya menikmati momen kepuasan murni. Kirana Larasati ingin memiliki kuenya dan memakannya juga bermain sebagai tunangan yang sempurna di depan saya sambil menjadi orang yang sama sekali berbeda di belakang saya. Nah, sekarang semua orang bisa melihat persis jenis kue apa yang dia makan di Bali, dan internet akan memastikan dia tersedak setiap gigitannya. Anda tahu apa yang mereka katakan tentang melempar batu ke dalam kolam? Riaknya terus menyebar lama setelah batu itu tenggelam ke dasar. Nah, kebenaran Kirana Larasati lebih seperti menjatuhkan bom nuklir di kolam renang anak-anak, dan gelombang kejutnya sungguh spektakuler untuk disaksikan dari kursi barisan depan saya di api penyucian digital. Domino pertama jatuh pada hari Senin pagi, tepat 72 jam setelah saya menekan tombol publikasikan. Bos Kirana di biro pemasaran butik tempatnya bekerja memanggilnya ke kantor, dan saya hanya bisa membayangkan itu adalah percakapan paling tidak nyaman dalam karier profesionalnya. Begini, Kirana bekerja untuk jenis agensi butik yang berspesialisasi dalam merek-merek yang ramah keluarga. Pikirkan sereal sarapan sehat, mainan anak-anak, makanan bayi organik, seluruh model bisnis mereka dibangun di atas kepercayaan, reputasi, dan citra bersih yang tidak cocok dengan karyawan yang muncul dalam produksi porno amatir. Menurut informan saya saya punya informan, komunitas pemasaran Jakarta lebih kecil dari yang Anda kira, dan gosip menyebar lebih cepat daripada Tesla dalam mode ludicrous. Percakapannya kurang lebih seperti ini, Kirana, kami mengetahui adanya beberapa materi yang beredar secara online di mana Anda tampil secara menonjol. Meskipun kami biasanya tidak ikut campur dalam kehidupan pribadi karyawan kami, beberapa klien kami telah menyatakan keprihatinan tentang asosiasi mereka dengan merek kami. Terjemahan: kamu dipecat, dan kami akan berpura-pura ini tentang melindungi klien kami alih-alih mengakui bahwa kami malu telah mempekerjakan seseorang yang berpikir gangbang adalah hiburan pesta lajang yang baik. Dia dikawal keluar dari gedung sore itu, akses perusahaannya dicabut, laptop kantornya disita, dan mimpinya untuk menjadi bintang besar berikutnya di industri pemasaran sirna bersama reputasinya.
3 tahun kerja keras, promosi, membangun hubungan dengan klien, memposisikan dirinya sebagai bintang yang sedang naik daun di industri semuanya hilang karena satu akhir pekan pengambilan keputusan yang gegabah dan keterampilan pembuatan film dokumenter citra. Tapi bunuh diri profesional Kirana hanyalah pembuka. Pertunjukan sesungguhnya dimulai ketika orang tuanya mengetahui apa yang telah dilakukan putri kesayangan mereka di Bali. Bapak Hartono dan Ibu Endang pilar komunitas gereja mereka, anggota setia Gereja Kristen Indonesia tiba-tiba menerima telepon dari teman-teman yang prihatin yang telah menemukan debut internet putri mereka. Bayangkan ini. Anda berusia 68 tahun. Anda telah menghabiskan seluruh hidup Anda membangun reputasi terhormat di komunitas Anda. Anda dikenal sebagai pasangan yang membesarkan putri yang manis dan sukses yang akan menikah dengan pemuda hebat yang memiliki perusahaan perangkat lunak. Lalu tiba-tiba, Anda mendapat telepon dari klub arisan Anda yang menanyakan apakah Anda telah melihat apa yang dilakukan Kirana secara online, dan pendeta Anda datang tanpa pemberitahuan untuk membahas masalah keluarga. Percakapan antara Kirana dan orang tuanya terjadi melalui pengeras suara, yang saya tahu karena Sari kecil ada di sana, dan dia tidak bisa menjaga mulutnya tetap tertutup saat mabuk. Menurut permohonan sambil menangis yang dia sampaikan kepada siapapun yang mau mendengarkan, kata-kata persis ayahnya adalah, "Kami tidak membesarkanmu untuk bertingkah seperti pelacur murahan, dan kami tidak akan berpura-pura bahwa kami melakukannya hanya untuk menjaga perasaanmu." Ibunya, Ibu Endang yang selalu mendukung, menambahkan, "Bagaimana kamu bisa melakukan ini pada keluarga kita? Bagaimana kita bisa menunjukkan wajah kita di gereja ketika semua orang telah melihatmu melakukan hal-hal itu?" Dan begitulah. Kirana Larasati menjadi yatim piatu pada usia 27 tahun. Orang tuanya tidak hanya menolaknya, mereka secara aktif menghapus keberadaannya dari hidup mereka seolah-olah dia adalah noda pada kain keluarga yang ingin mereka bersihkan dengan pemutih. Foto-foto diturunkan dari rak perapian, kamar masa kecilnya diubah menjadi ruang kerajinan, dan daftar kartu Natal mereka tiba-tiba kekurangan satu nama. Pengucilan sosial berlangsung cepat dan tanpa ampun. Komunitas yang sama yang telah merayakan pertunangannya dan berencana menghadiri pernikahan kami tiba-tiba memperlakukannya seolah-olah dia membawa wabah. Mantan teman-temannya menyeberang jalan untuk menghindari percakapan yang canggung. Tetangga yang dulu suka mengobrol di pagar tiba-tiba menemukan alasan mendesak untuk masuk ke dalam setiap kali dia muncul. Kedai kopi lokal tempat dia menjadi pelanggan tetap selama bertahun-tahun mulai melayaninya dengan efisiensi dingin yang biasanya diperuntukkan bagi pelanggan sulit yang tidak pernah memberi tip. Tapi kesenangan sesungguhnya datang saat menyaksikan efek domino menyebar ke kaki tangannya. Citra Wulandari, dalang dari seluruh operasi, harus berurusan dengan beberapa turbulensi hubungan yang serius ketika tunangannya, Michael, mengetahui persis jenis tugas ketua pengiring pengantin apa yang telah dia lakukan di Bali. Ternyata Michael adalah tipe pria kuno yang berpikir kesetiaan penting dalam sebuah hubungan. Siapa sangka? Perpisahan mereka adalah sebuah tontonan tersendiri, menjadi subplot di media sosial. Michael tidak hanya mencampakkan citra, dia melakukannya di depan umum, memposting status Facebook yang panjang yang dimulai dengan ketika seseorang menunjukkan siapa mereka sebenarnya, percayalah pada mereka dan diakhiri dengan beberapa kesalahan tidak dapat dimaafkan, dan beberapa kepercayaan tidak dapat dibangun kembali. Dia bahkan menandainya, memastikan semua orang tahu persis siapa yang dia bicarakan. Dua pengiring pengantin lainnya, Sarah dan Jennifer, keduanya wanita menikah dengan anak-anak, tiba-tiba harus menjelaskan kepada suami mereka mengapa mereka berpikir berpartisipasi dalam situasi seks kelompok adalah hiburan yang pantas untuk akhir pekan para gadis. Pernikahan Sarah hancur dalam seminggu, suaminya mengajukan gugatan cerai dan menuntut hak asuh penuh atas anak kembar mereka. Jennifer berhasil meyakinkan suaminya bahwa dia terlalu mabuk untuk tahu apa yang dia lakukan, tetapi hubungan mereka tidak pernah pulih dari masalah kepercayaan yang diakibatkannya. Korban yang paling memuaskan mungkin adalah Amanda, seorang guru sekolah dasar yang sangat antusias dalam kegiatan malam itu. Ternyata, dewan sekolah tidak suka pendidik mereka muncul dalam materi porno, bahkan jika itu secara teknis di waktu pribadi mereka. Orang tua mengeluh, dewan sekolah turun tangan,
dan lisensi mengajar Amanda dicabut lebih cepat daripada Anda bisa mengatakan klausa kebejatan moral. Bahkan Sari yang manis, yang seharusnya menjadi adik perempuan yang tidak bersalah, harus menanggung akibatnya. Pekerjaannya di sebuah organisasi nirlaba secara teknis aman, mereka tidak bisa memecatnya karena kegiatan legal yang dia lakukan di waktu pribadinya, tetapi bisik-bisik dan interaksi canggung membuat lingkungan kerjanya sangat tidak menyenangkan sehingga dia akhirnya mengundurkan diri dan pindah ke ujung lain negara itu untuk memulai kembali di tempat di mana nama belakangnya tidak datang dengan mimpi buruk pencarian Google yang melekat. Ironi yang indah dari semua ini adalah bahwa mereka semua berpikir akhir pekan Bali mereka adalah kesenangan tanpa konsekuensi. Hanya para gadis yang bersenang-senang sebelum Kirana menetap dalam kehidupan pernikahan. Mereka telah meyakinkan diri mereka sendiri bahwa apa yang terjadi di Bali akan tetap di Bali, seperti versi aturan Las Vegas yang aneh. Sebaliknya, pesta pribadi mereka menjadi pelajaran yang sangat publik tentang fakta bahwa tindakan memiliki konsekuensi. Dan terkadang, konsekuensi itu datang dengan dashboard analitik dan jaringan distribusi global. Mereka ingin bersenang-senang dan melupakannya. Saya memastikan internet tidak akan pernah membiarkan mereka melupakan apapun. Dan melalui semua itu, saya tetap diam dengan sempurna dan indah. Adik saya, Bayu, selalu menjadi orang yang emosional di keluarga kami. Anda tahu tipenya. Memakai perasaannya di lengan bajunya, menangis saat menonton film Pixar, berpikir setiap masalah bisa diselesaikan dengan percakapan dari hati ke hati dan mungkin sedikit terapi kelompok. Jadi ketika dia akhirnya melacak saya ke tempat persembunyian sementara saya 3 minggu setelah peluncuran situs web, dia sepenuhnya berharap menemukan kakaknya meringkuk di sudut, menenggelamkan kesedihannya dalam whisky dan tisu seperti klise musik country. Sebaliknya, dia menemukan saya di kamar hotel saya, duduk di meja darurat yang terbuat dari meja kecil di ruangan itu, dikelilingi oleh tumpukan dokumen cetak, buku catatan hukum yang penuh dengan tulisan tangan, dan 3 laptop yang menjalankan program pemantauan yang berbeda. Saya mendongak ketika dia mengetuk, membukakan pintu untuknya, dan kemudian langsung kembali bekerja, seolah-olah dia hanyalah gangguan lain dalam jadwal sibuk saya untuk mengatur kehancuran sosial total Kirana. Ya ampun, Mas, katanya, menatap pengaturan saya seolah-olah dia baru saja masuk ke dalam operasi FBI. Apa semua ini? Riset, jawab saya tanpa mengalihkan pandangan dari spreadsheet yang sedang saya perbarui dengan laporan korban terbaru dari lingkaran sosial Kirana yang semakin menipis, kontrol kualitas. Pilih istilah bisnis yang kau suka. Semuanya berlaku. Bayu duduk di tempat tidur dan memperhatikan saya bekerja selama beberapa menit, mungkin mencoba memproses kenyataan bahwa kakak laki-lakinya yang hancur secara emosional telah berubah menjadi otomat perencana balas dendam. Dia terus menunggu saya untuk hancur, untuk menunjukkan tanda apapun bahwa saya sedang memproses ini seperti manusia normal yang seluruh hidupnya baru saja dihancurkan oleh wanita yang dicintainya. Mas, akhirnya dia berkata, aku pikir kamu akan hancur. Mabuk, menangis, mendengarkan musik sedih, atau semacamnya. Ini menyeramkan sekali. Saya mendongak dari laptop saya dan tersenyum padanya. Bukan senyum pahit atau sinis, tetapi senyum yang tulus dan santai yang biasa saya berikan kepada klien ketika saya akan memberikan persis apa yang mereka minta, tepat waktu dan sesuai anggaran. Kenapa aku harus hancur? Aku hanya memperlakukan ini seperti masalah bisnis lainnya. Identifikasi masalahnya, pelajari variabelnya, kembangkan solusi komprehensif, dan laksanakan dengan presisi. Kemudian saya menunjukkan kepadanya file-file itu. 3 folder akordeon, masing-masing diatur dan diberi label dengan cermat, berisi semua yang telah saya kumpulkan tentang petualangan Bali Kirana dan dampaknya. Folder pertama diberi label dokumentasi. Setiap video, setiap foto, setiap pesan teks dari akhir pekan itu, semuanya dicetak dan diatur secara kronologis, dengan stempel waktu dan identifikasi peserta. Folder kedua adalah pemeriksaan latar belakang, dan disinilah mata Bayu benar-benar mulai melebar. Begini, sementara semua orang menganggap saya sedang merana di suatu tempat, saya sebenarnya cukup sibuk. Saya telah menyewa seorang detektif swasta. Bukan jenis detektif yang mencurigakan di mall,
Tetapi mantan agen FBI yang berspesialisasi dalam kasus penipuan perusahaan, profesional, teliti, dan benar-benar bijaksana. Dalam 2 minggu, saya memiliki pemeriksaan latar belakang lengkap pada keempat penampil pria dari malam itu. Nama, alamat, riwayat pekerjaan, catatan kriminal, dan yang paling penting, catatan medis. Ternyata, salah satu dari mereka seorang pria menawan yang menggunakan nama panggung Thunder menderita klamidia jenis yang cukup parah dan tampaknya telah membagikannya dengan klien selama 6 bulan. Kamu menyuruhnya diperiksa? Tanya Bayu, membolak-balik laporan medis. Aku menyuruh mereka semua diperiksa, saya mengoreksi. Aku membuat laporan anonim ke Dinas Kesehatan tentang potensi paparan PMS di sebuah pesta pribadi. Mereka berkewajiban untuk menghubungi semua orang yang mungkin berisiko dan merekomendasikan pengujian. Kebijakan kesehatan masyarakat yang sangat bertanggung jawab, bukan? Folder ketiga diberi label penilaian dampak finansial, karena ketika Anda berurusan dengan masalah bisnis, Anda perlu memahami seluruh struktur biaya. Saya telah menghitung dengan tepat berapa banyak uang yang saya hemat dengan membatalkan pernikahan, uang muka gedung, biaya catering, pemesanan bulan madu sekitar 400 juta rupiah dalam biaya lain yang seharusnya dihabiskan untuk merayakan pernikahan yang sudah mati bahkan sebelum dimulai. Tetapi yang lebih menarik adalah analisis yang saya lakukan terhadap situasi keuangan Kirana pasca pengungkapan. Kehilangan pendapatan dari pemecatan, biaya hukum yang timbul dari usahanya untuk menghapus situs web, biaya terapi yang tidak ditanggung oleh asuransi, dan bahkan uang jaminan yang hilang karena memutuskan sewa ketika dia harus pindah ke rumah temannya setelah diusir oleh orang tuanya. Mas, kamu melacak pengeluarannya? Bayu menatapku seolah-olah aku baru saja menumbuhkan kepala kedua. Riset pasar, saya menjelaskan. Jika kau akan menghancurkan hidup seseorang, kau harus memahami sepenuhnya dampak kehancuran itu. Ini tentang ketelitian. Yang benar-benar membuatnya takut adalah garis waktu yang telah saya buat. Rencana proyek terperinci dengan tonggak sejarah dan hasil yang menunjukkan dengan tepat bagaimana saya telah mengatur setiap aspek kejatuhan Kirana. Peluncuran situs web adalah fase 1. Fase 2 adalah kebocoran strategis kemajikannya dan kontak sosial utamanya. Fase 3 melibatkan penyelidikan Dinas Kesehatan. Fase 4 adalah pemantauan dan dokumentasi berkelanjutan dari efek riak. Ini gila, kata Bayu, tetapi ada nada kekaguman dalam suaranya. Maksudku, ini benar-benar gila, tapi juga sangat terorganisir. Terima kasih, kata saya, dan saya bersungguh-sungguh. Aku selalu percaya bahwa jika kau akan melakukan sesuatu, lakukanlah dengan benar. Balas dendam yang ceroboh sama menyedihkannya dengan hal lain yang ceroboh. Saya menjelaskan kepadanya bagaimana saya telah mendekati seluruh situasi ini seperti peluncuran produk, riset pasar untuk memahami audiens target, produksi dan optimalisasi konten untuk dampak maksimal, strategi distribusi di berbagai saluran, dan analisis kinerja untuk mengukur metrik keberhasilan. Saya bahkan telah menyiapkan pelacakan konversi untuk memantau berapa banyak orang yang mengunjungi situs web tersebut yang kemudian mengambil tindakan lebih lanjut, seperti membagikan konten atau memberikan komentar. Keindahan memperlakukan ini seperti proyek bisnis, kata saya padanya, adalah bahwa itu menghilangkan semua variabel emosional yang berantakan. Aku tidak melakukan ini karena aku marah atau terluka atau ingin balas dendam. Aku melakukan ini karena ini adalah respons logis terhadap masalah yang diciptakan Kirana ketika dia memutuskan untuk membiarkan dirinya direkam saat berhubungan seks dengan 4 orang asing, dan kemudian berbohong di depan wajahku tentang hal itu selama 3 minggu. Bayu terdiam untuk waktu yang lama, hanya menatap kekacauan terorganisir di ruang perang sementara saya. Akhirnya, dia menanyakan pertanyaan yang saya tunggu-tunggu. Kamu tidak merasakan apa-apa? Tidak sedih, atau marah, atau apapun? Saya mempertimbangkan pertanyaan itu dengan serius, karena Bayu pantas mendapatkan jawaban yang jujur. Aku merasakan banyak hal, kata saya. Selama sekitar 48 jam setelah aku menemukan video-video itu, aku merasakan segalanya. Kemarahan, patah hati, pengkhianatan, kebingungan seluruh spektrum emosi. Tapi kemudian aku sadar bahwa emosi tidak akan menyelesaikan masalah.
Emosi tidak akan memastikan dia menghadapi konsekuensi yang pantas atas pilihannya. Emosi tidak akan mencegahnya melakukan ini pada pria malang lainnya di masa depan. Jadi aku mematikannya. Aku mengalihkannya. Saya mengoreksi. Menjadi sesuatu yang produktif. Kirana pikir dia bisa bersenang-senang, dan kemudian terus memainkan peran sebagai tunangan yang tidak bersalah. Dia pikir tindakan tidak memiliki konsekuensi selama tidak ada yang tahu. Aku hanya mengoreksi kesalahpahaman itu menggunakan metode yang paling efisien yang tersedia. Bayu pergi hari itu dengan ekspresi di wajahnya seolah-olah dia baru saja menyaksikan sesuatu yang secara fundamental mengubah pemahamannya tentang sifat manusia, dan mungkin memang begitu. Karena apa yang dia lihat bukanlah kakaknya yang emosional dan patah hati yang berduka atas kehilangan sebuah hubungan. Apa yang dia lihat adalah seorang pengusaha yang melaksanakan rencana proyek yang sempurna dengan presisi dan perhatian terhadap detail yang sama yang telah membuat perusahaan perangkat lunak saya sukses. Dan proyek itu berjalan tepat sesuai jadwal. Setahun kemudian, Bayu melakukan sesuatu yang membuat saya lebih marah daripada apapun yang pernah dilakukan Kirana dan mengingat bahwa dia secara harfiah membiarkan dirinya direkam saat digangbang oleh orang asing 3 minggu sebelum pernikahan kami. Itu adalah pernyataan yang cukup kuat. Adik saya, dalam kebijaksanaannya yang tak terbatas dan dengan mengabaikan instruksi eksplisit saya, memutuskan bahwa Kirana berhak mengetahui apa yang sebenarnya terjadi di dalam kepala saya selama beberapa minggu terakhir itu. Karena tampaknya, Bayu telah menobatkan dirinya sebagai duta besar penutupan emosional dan berpikir kita semua perlu memproses perasaan kita seolah-olah kita hidup dalam sebuah acara realitas terapi. Dia memberitahuku di bar langganan kami, sebuah tempat kumuh di dekat apartemennya di mana bartender tidak mencampuri urusan orang lain dan jukebox masih menggunakan CD sungguhan. Bayu memasang ekspresi bersalah yang sama seperti saat kami masih kecil, dan dia memecahkan vas favorit ibu atau lupa memberi makan ikan mas kami selama seminggu. Ekspresi yang mengatakan, aku telah melakukan sesuatu yang aku tahu kamu tidak akan setujui, tetapi aku telah meyakinkan diriku sendiri bahwa itu untuk kebaikanmu sendiri. Aku bertemu Kirana, katanya bahkan sebelum aku sempat duduk dengan birku. Menjatuhkan bom itu padaku saat aku sedang melepas jaketku. Aku berhenti bergerak dan menatapnya. Apa? Mas, dia sudah meneleponku berbulan-bulan, meninggalkan pesan suara, mengirim SMS, memohon agar aku mau bicara dengannya, bahkan hanya 5 menit. Dia ingin mengerti apa yang terjadi. Mengapa kamu menghilang begitu saja tanpa memberinya kesempatan untuk menjelaskan? Tidak ada yang perlu dijelaskan, kata saya, akhirnya duduk dan meneguk bir saya dalam-dalam. Video-video itu menjelaskan semuanya dengan cukup jelas. Definisi tinggi, sudut kamera ganda, kualitas audio yang bagus. Sungguh, Citra seharusnya terjun ke pembuatan film dokumenter secara profesional. Tapi Bayu tidak akan terpengaruh oleh sarkasme saya. Dia memasang wajah adik yang tulus dan prihatin yang seolah-olah akan menyelamatkan jiwa saya, suka atau tidak suka. Mas, dia hancur. Benar-benar hancur. Kamu harus melihatnya. Berat badannya mungkin turun 10 kilo. Dia terlihat seperti orang yang tidak tidur berbulan-bulan. Dan dia hampir menjadi pertapa karena orang-orang mengenalinya karena situs webmu kemanapun dia pergi. Bagus, kata saya, dan saya bersungguh-sungguh, tindakan punya konsekuensi. Dia memilih untuk mendokumentasikan kegiatan ekstrakurikulernya, dan aku memilih untuk memastikan dokumentasi itu mendapatkan audiens yang pantas. Sebab dan akibat alami. Itulah yang kumaksud, kata Bayu, mencondongkan tubuh ke depan dengan intensitas yang dia miliki saat dia akan menyampaikan maksudnya. Kamu membicarakannya seolah-olah dia adalah masalah bisnis yang kamu selesaikan, bukan wanita yang kamu cintai selama 3 tahun. Ini tidak normal, Mas. Ini tidak sehat. Jadi saya memberitahunya apa yang telah saya katakan kepadanya puluhan kali sebelumnya, bahwa saya baik-baik saja, bahwa saya telah memproses semuanya dengan cara saya sendiri, dan bahwa Kirana Larasati bisa membusuk di lubang manapun yang telah dia gali untuk dirinya sendiri, dan saya tidak peduli. Tapi Bayu sudah memutuskan bahwa saya membutuhkan intervensi. Dan tampaknya,
Dia berpikir cara terbaik untuk memberikan intervensi itu adalah dengan memberikan profil psikologis terperinci tentang keadaan pikiran saya selama periode terburuk dalam hidup saya kepada mantan tunangan saya. Aku memberitahunya tentang malam itu, katanya, dan darahku menjadi dingin. Malam kamu menemukan video-video itu. Bagaimana kamu meneleponku jam 2 pagi dan benar-benar diam selama 5 menit sebelum kamu bisa berbicara? Bagaimana kamu menggambarkan video-video itu seolah-olah kamu sedang memberikan laporan polisi tidak ada emosi, hanya fakta? Kirana Larasati melakukan hubungan seksual dengan 4 pria tak dikenal sementara teman-temannya merekam dan mendorong kegiatan tersebut. Seolah-olah kamu sedang membacanya dari buku teks. Aku ingin memukulnya. Aku benar-benar ingin menyerang adikku karena telah mengkhianati satu-satunya rahasia yang telah kupercayakan kepadanya selama momen terburuk dalam hidupku. Sebaliknya, aku menghabiskan birku dan memesan satu lagi. Alkohol tampaknya merupakan mekanisme penanggulangan yang lebih baik daripada pembunuhan saudara. Aku memberitahunya bahwa kamu tidak tidur selama 3 hari, lanjut Bayu, tampaknya tidak menyadari bahwa aku sedang mempertimbangkan apakah membunuhnya akan sepadan dengan hukuman penjara. Bagaimana kamu hanya duduk di kantormu, menatap spreadsheet, menghitung berapa banyak kerugianmu jika kamu membatalkan pernikahan versus berapa banyak kerugianmu jika kamu melanjutkannya. Bagaimana kamu memberitahuku bahwa mencintai seseorang yang tidak ada lebih buruk daripada mencintai seseorang yang tidak mencintaimu? Kata-kata itu menusuk, karena itu benar. Selama 72 jam antara penemuan dan penghilangan, saya punya banyak waktu untuk menganalisis apa yang sebenarnya terjadi dalam hidup saya. Wanita yang saya cintai, wanita yang saya rencanakan untuk dinikahi, wanita yang menjadi dasar seluruh masa depan saya, dia tidak ada. Dia adalah karakter fiksi yang telah diperankan Kirana selama 3 tahun, sebuah penampilan yang begitu meyakinkan sehingga saya benar-benar tertipu. Aku memberitahunya tentang terapi, kata Bayu, dan sekarang aku benar-benar ingin membunuhnya. Bagaimana kamu tidak pergi untuk memproses kesedihanmu atau kemarahanmu atau emosi manusia normal lainnya? Kamu pergi, seperti yang kamu katakan, untuk merekayasa jalan keluar yang bersih secara emosional. Bagaimana kamu melakukan 6 sesi dengan dokter Wijaya untuk mempelajari teknik pelepasan emosional, sehingga kamu bisa mengakhiri hubungan tanpa terjebak dalam perasaan yang mungkin membuatmu berubah pikiran. Dr. Wijaya, pria sombong dengan buku catatan berlapis kulit dan ekspresi netral yang hati-hati. Dia telah menagih saya 2 juta rupiah per jam untuk mengajari saya cara mematikan kemanusiaan saya seolah-olah itu adalah fitur perangkat lunak yang bisa dinonaktifkan. Dia terpesona oleh pendekatan saya, memperlakukan sesi kami lebih seperti studi kasus dalam psikologi terapan daripada terapi nyata. Yang benar-benar membuatnya hancur, lanjut Bayu, yang tampaknya bertekad untuk mengkhianati setiap kepercayaan yang pernah saya berikan padanya, adalah ketika aku menjelaskan bahwa kamu telah memutuskan bahwa kebalikan dari cinta bukanlah kebencian. Kebencian akan berarti dia masih penting bagimu, bahwa dia masih memiliki kekuatan untuk memengaruhi emosimu. Kamu memilih ketidakpedulian, karena itu adalah bentuk penghapusan paling lengkap yang bisa kamu capai. Kirana menangis saat Bayu menceritakan bagian itu, katanya. Benar-benar terisak, menurut deskripsi rinci pertemuannya. Karena dia akhirnya mengerti bahwa saya bahkan tidak memberinya martabat kemarahan, atau rasa hormat dari sebuah konfrontasi, atau bahkan kesopanan manusia dasar dari sebuah penjelasan. Saya hanya memutuskan bahwa dia tidak lagi ada dan bertindak sesuai dengan itu. Dia ingin memperjuangkan hubungan itu, kata Bayu. Itulah yang dia katakan padaku. Dia bilang jika kamu meneriakinya, jika kamu melempar barang atau menuntut penjelasan atau memberinya kesempatan untuk memohon dan meminta maaf, dia akan melakukan apa saja untuk memperbaikinya. Tapi kamu tidak memberinya apapun untuk diperjuangkan. Kamu hanya menghapusnya. Dan itulah yang sama sekali tidak dipahami oleh Bayu. Kirana tidak pantas diperjuangkan. Dia tidak pantas mendapat kesempatan untuk menjelaskan atau meminta maaf atau menebus kesalahannya. Dia pantas mendapatkan persis apa yang dia dapatkan, tidak ada apa-apa. Ketiadaan total perhatian saya, emosi saya, keberadaan saya dalam hidupnya. Dia bertanya apakah kamu pernah mencintainya, kata Bayu pelan.
Apakah seluruh 3 tahun itu palsu? Apakah kamu berencana meninggalkannya? Apa yang kamu katakan? Aku mengatakan yang sebenarnya. Bahwa kamu mencintai orang yang kamu pikir dia. Bahwa kamu akan mati untuk wanita yang akan kamu nikahi. Tapi wanita itu tidak pernah ada. Dan begitu kamu menyadarinya, tidak ada lagi yang tersisa untuk dicintai. Bayu menghabiskan birnya dan menatapku, seolah-olah dia sedang menunggu terobosan emosional, semacam momen katarsis di mana aku akan mengakui bahwa aku masih peduli pada Kirana, bahwa aku membutuhkan penutupan dan penyembuhan dan semua omong kosong terapi itu. Sebaliknya, aku memesan 1 putaran lagi dan mengubah topik pembicaraan ke skor pertandingan sepak bola. Karena kenyataannya adalah, Bayu telah memberitahu Kirana persis apa yang perlu dia dengar. Bahwa hukumannya bukanlah kemarahan atau balas dendam atau bahkan kebencian, hukumannya adalah ketiadaan. 2 tahun kemudian, saya adalah bukti hidup bahwa alam semesta memiliki selera humor yang sakit dan waktu yang sempurna untuk mengatur momen paling canggung yang mungkin terjadi dalam keberadaan manusia. Di sanalah saya, berdiri di bagian produk organik di sebuah toko kelontong kelas atas di pusat kota Surabaya, sedang mempertimbangkan apakah tomat pusaka seharga Rp300.000 per kilo benar-benar sepadan untuk salad yang diminta Laura. Saat itulah takdir memutuskan untuk memainkan lelucon terkejamnya. Saya mendengar nama saya, dibisikkan di belakang saya seperti doa atau kutukan, dan bahkan tanpa berbalik, saya langsung tahu siapa itu. Mereka bilang kau tidak pernah melupakan cinta pertamamu. Nah, kau juga tidak pernah melupakan suara wanita yang mengajarimu bahwa cinta hanyalah permainan penipuan yang rumit yang dimainkan oleh orang-orang yang belum tahu bagaimana jujur tentang apa yang sebenarnya mereka inginkan. Baskara? Aku berbalik perlahan, seolah-olah bergerak di dalam air. Dan di sanalah dia. Kirana Larasati, atau apapun nama yang dia pakai sekarang. Wanita yang pernah menjadi pusat alam semesta, saya sekarang berdiri di sebelah tumpukan kangkung organik yang terlalu mahal, tampak seperti orang yang sama sekali berbeda. 2 tahun terakhir tidak ramah padanya, dan saya mendapati diri saya tanpa sadar membuat perbandingan sebelum dan sesudah seolah-olah dia adalah contoh peringatan tentang efek jangka panjang dari penghinaan publik. Kirana yang saya ingat bersinar, percaya diri, selalu berpakaian sempurna seolah-olah dia selalu siap untuk pemotretan dadakan. Kirana ini tampak seperti telah tinggal di bawah jembatan selama 24 bulan terakhir. Dia kurus. Terlalu kurus. Jenis kurus yang membuat seseorang terlihat rapuh alih-alih sehat. Rambutnya, yang pernah menjadi kebanggaan dan kegembiraannya, diikat menjadi kuncir kuda sederhana yang seolah-olah berteriak, "Aku sudah menyerah untuk mencoba tampil baik." Dan pakaiannya, ya ampun, pakaiannya. Seolah-olah dia mengambilnya dari rak obral di Carrefour tanpa repot-repot memeriksa apakah itu pas. Tapi yang benar-benar mengejutkan saya adalah matanya. Mata hijau yang dulu berkilauan dengan kecerdasan dan humor sekarang tampak kosong dan berhantu, seolah-olah dia telah melihat hal-hal yang secara fundamental mengubah pemahamannya tentang cara kerja dunia. Sejujurnya, mungkin memang begitu. Mengalami seluruh hidupmu meledak dalam definisi tinggi dan dibagikan dengan internet pasti akan meninggalkan bekas. Kirana, suara saya sangat netral. Seolah-olah saya sedang menyapa seorang kenalan biasa yang saya temui di kedai kopi. Tidak ada kehangatan, tidak ada kemarahan, tidak ada pengakuan atas sejarah bersama kami. Hanya pengakuan sopan bahwa dia telah mengucapkan nama saya dan etiket sosial dasar menuntut sebuah tanggapan. Dia tersentak seolah-olah saya telah memukulnya. Benar-benar tersentak. Seolah-olah suara namanya sendiri yang keluar dari mulut saya menyakitkan secara fisik. Mengingat saya telah membuat nama itu cukup terkenal selama 2 tahun terakhir, mungkin itu adil. "Apa kabar?" tanyanya, dan saya bisa mendengar keputusasaan dalam suaranya. Kebutuhan untuk melakukan percakapan ini, untuk menjembatani jurang antara siapa kita dulu dan siapa kita sekarang, berdiri di toko kelontong, saling memperlakukan seperti orang asing. "Baik," jawab saya, "karena saya lebih dari baik." Saya, pada kenyataannya, berkembang dengan cara yang tidak pernah saya bayangkan, mungkin terjadi ketika saya menyia-nyiakan waktu saya mencoba membangun kehidupan dengan seseorang yang berpikir kesetiaan adalah opsional selama Anda tidak tertangkap.
Dia mengangguk, seolah-olah itu adalah jawaban yang dia harapkan dan takuti. Kudengar kamu sudah menikah, katanya, dan saya bisa melihatnya memaksakan semangat ke dalam suaranya. Selamat. Itu luar biasa. Terima kasih, kata saya, menyentuh cincin kawin saya dengan ringan. Bukan gerakan yang disadari, tapi dia tetap memperhatikannya. Matanya mengikuti gerakan itu seolah-olah itu adalah pisau yang diputar di lukanya. Laura adalah seorang ahli bedah. Kami bertemu sekitar 18 bulan yang lalu, dikenalkan oleh seorang teman. Garis waktu itu juga tidak luput darinya. 18 bulan berarti saya telah menemukan orang baru, jatuh cinta, bertunangan, dan menikah sementara dia masih berurusan dengan dampak dari petualangan Balinya. Sementara dia mungkin masih mencoba mencari cara untuk membangun kembali hidupnya dari kawah terbakar yang saya tinggalkan, saya telah sepenuhnya melanjutkan dan membangun sesuatu yang lebih baik dengan seseorang yang memahami konsep dasar seperti kejujuran dan komitmen. Bagus, katanya, dan saya harus memberinya pujian karena mencoba membuatnya terdengar tulus. Bagus sekali. Aku ikut senang untukmu. Kami akan memiliki anak pertama kami musim semi mendatang, tambah saya, karena terkadang kebenaran adalah senjata yang paling efektif. Laura hamil sekitar 5 bulan sekarang, kami sangat bersemangat, itu terasa seperti pukulan fisik. Aku melihat wajahnya hancur sejenak sebelum dia berhasil menenangkan diri dan memaksakan senyum lagi. Karena kami telah berbicara tentang anak-anak, saat kami bermain rumah dan berpura-pura merencanakan masa depan. Kami bahkan telah memilih nama, berdebat tentang sekolah negeri versus swasta, membahas apakah akan membesarkan mereka di kota atau pindah ke pinggiran. Sekarang, saya menjalani masa depan itu dengan orang lain, dengan seseorang yang pantas mendapatkannya, sementara Kirana harus berdiri di toko kelontong dan berpura-pura bahagia tentang hal itu. Aku senang kamu menemukan seseorang, katanya, dan suaranya sedikit pecah pada kata seseorang, kamu pantas bahagia. Aku bahagia, kata saya singkat, karena itu benar. Saya bahagia dengan cara yang tidak pernah saya rasakan bersamanya, bahkan selama apa yang saya pikir adalah saat-saat terbaik kami. Laura dan saya telah membangun sesuatu yang nyata, sesuatu yang jujur, sesuatu di mana saya tidak perlu terus-menerus khawatir tentang apa yang dia lakukan ketika saya tidak ada. Kirana menarik napas dalam-dalam, seolah-olah mempersiapkan diri untuk sesuatu yang sulit. Baskara, aku tahu ini bukan waktu atau tempatnya. Tapi ada sesuatu yang harus kukatakan. Aku ingin kamu tahu betapa menyesalnya aku atas segalanya, atas apa yang kulakukan, atas cara aku menyakitimu. Kirana, saya memotongnya, suara saya masih sangat tenang dan netral. Sudah 2 tahun. Permintaan maaf adalah sesuatu yang kau berikan saat itu penting. Sekarang, itu hanya kata-kata untuk membuat dirimu merasa lebih baik. Dia menatapku seolah-olah aku berbicara dalam bahasa asing. Tapi, tidakkah kamu ingin tahu mengapa? Tidak bisakah aku menjelaskan apa yang terjadi akhir pekan itu, apa yang kupikirkan, mengapa aku membuat pilihan itu? Aku mempertimbangkan pertanyaan itu dengan serius. Bukan karena aku benar-benar ingin tahu tentang motifnya, tetapi karena dia tampaknya benar-benar percaya bahwa aku mungkin ingin. Tidak, kata saya akhirnya. Aku benar-benar tidak ingin. Apa yang kau lakukan menjelaskan semua yang perlu ku ketahui tentang siapa dirimu. Sisanya hanya detail. Aku tidak pernah selingkuh sebelumnya, katanya dengan putus asa, seolah-olah itu entah bagaimana membuat segalanya lebih baik. Bali adalah yang pertama kali. Satu-satunya waktu. Aku ingin kamu tahu itu. Dan disitulah saya hampir merasa kasihan padanya. Hampir. Itu justru membuatnya lebih buruk, kata saya padanya. Jika kamu telah selingkuh selama ini, setidaknya aku bisa mengatakan pada diriku sendiri bahwa seluruh hubungan kita adalah kebohongan dan melupakannya. Tetapi mengetahui bahwa kamu membuang sesuatu yang telah kita bangun selama 3 tahun untuk kesenangan semalam yang tidak berarti dengan orang asing, itu bukan tragedi, Kirana. Itu hanya bodoh. Dia mulai menangis saat itu. Tepat di bagian produk, air mata mengalir di wajahnya sementara pembeli lain berpura-pura tidak melihat drama yang terjadi di sebelah bayam organik. Aku mengacaukannya, bisiknya. Aku sangat mengacaukannya.
dan aku berharap setiap hari selama 2 tahun aku bisa menariknya kembali. Aku tahu, kata saya, dan untuk pertama kalinya dalam percakapan itu, saya merasakan sesuatu yang mendekati simpati, tapi berharap tidak mengubah apapun. Tindakan memiliki konsekuensi, dan konsekuensi itu tidak hilang hanya karena kau menyesali tindakan itu. Saya mengambil sekantong tomat mahal, memasukkannya ke dalam troli saya, siap untuk mengakhiri pertemuan ini dan kembali ke kehidupan saya yang sebenarnya. Tapi dia belum selesai. Apakah kamu membenciku? Tanyanya, dan saya tahu ini adalah pertanyaan yang telah dia bangun. Pertanyaan yang telah menghantuinya selama 2 tahun. Aku menatapnya sekali lagi. Benar-benar menatapnya, menerima kerusakan yang disebabkan oleh pilihannya, tidak hanya pada saya, tetapi juga pada dirinya sendiri. Tidak, Kirana, kata saya. Aku tidak membencimu. Kebencian akan berarti kamu masih penting bagiku. Dan kamu tidak. Dan dengan itu, saya pergi. Meninggalkannya di antara sayuran mahal, dengan air mata di wajahnya dan konfirmasi terakhir bahwa saya telah sepenuhnya menghapusnya dari hidup saya seolah-olah dia tidak pernah ada. Namanya yang sebenarnya telah diucapkan untuk terakhir kalinya, dan arsipnya telah ditutup untuk selamanya. Hari ini, saat saya duduk di ruang kerja saya yang menghadap ke Teluk Elliot, menyeruput secangkir kopi yang mungkin harganya lebih mahal dari yang dihabiskan Kirana untuk belanjaan seminggu, saya bisa dengan jujur mengatakan bahwa kehidupan memiliki cara untuk memberi penghargaan kepada mereka yang memahami perbedaan antara keadilan dan balas dendam. Balas dendam itu emosional, berantakan, dan pada akhirnya tidak memuaskan karena itu membuat Anda tetap terikat pada orang yang telah berbuat salah kepada Anda. Keadilan, di sisi lain, bersih, permanen, dan memungkinkan Anda untuk melanjutkan hidup Anda sambil memastikan bahwa tindakan memiliki konsekuensi yang pantas. Surabaya adalah tempat yang sempurna untuk awal yang baru. Udara yang lebih bersih, nilai-nilai progresif, dan industri teknologi yang menghargai orang-orang yang dapat memecahkan masalah kompleks tanpa terjebak dalam drama emosional. Perusahaan perangkat lunak saya tidak hanya bertahan dari transisi dari kehidupan lama saya. Perusahaan itu benar-benar berkembang begitu, saya berhenti membagi perhatian saya antara membangun bisnis dan mengelola hubungan dengan seseorang yang berpikir komitmen lebih merupakan saran daripada perjanjian yang mengikat. Ironisnya, pengkhianatan Kirana mungkin adalah hal terbaik yang pernah terjadi pada karier saya. Tanpa gangguan mencoba mempertahankan hubungan dengan seseorang yang secara fundamental tidak jujur, saya dapat fokus sepenuhnya pada pertumbuhan perusahaan. Kami mendapatkan 3 klien besar di tahun pertama kami di Surabaya, memperluas tim pengembang kami sebesar 60%, dan membuka kantor satelit di Portland dan Vancouver. Sukses, ternyata, jauh lebih mudah dicapai ketika Anda tidak terus-menerus bertanya-tanya apa yang sedang dilakukan pasangan Anda di belakang Anda. Tapi kemenangan sesungguhnya bukanlah profesional, itu pribadi. Laura Wijaya masuk ke dalam hidup saya sekitar 18 bulan setelah insiden Kirana, dan dia adalah semua yang pura-pura diperankan oleh mantan tunangan saya tetapi tidak pernah benar-benar terwujud. Dia adalah seorang ahli bedah jantung di Rumah Sakit Anak Surabaya, yang berarti dia cerdas, berdedikasi, dan benar-benar menyelamatkan nyawa alih-alih hanya berbicara tentang ingin membuat perbedaan saat bekerja di pemasaran untuk perusahaan yang menjual sereal sarapan mahal kepada ibu-ibu di pinggiran kota. Apa yang paling saya sukai dari Laura adalah ketidakmampuannya untuk mentolerir omong kosong. Ketika Anda menghabiskan hari-hari Anda secara harfiah memegang hati anak-anak di tangan Anda mengembangkan toleransi yang sangat rendah terhadap ketidakjujuran dan permainan. Dia memberitahuku pada kencan ketiga kami, bahwa dia tidak punya waktu untuk pria yang tidak serius membangun sesuatu yang nyata, dan dia bersungguh-sungguh. Tidak ada sinyal yang membingungkan, tidak ada manipulasi, tidak ada pengujian untuk melihat apakah saya akan mengejarnya jika dia menjauh. Hanya komunikasi yang jujur dan langsung dari seseorang yang tahu apa yang dia inginkan dan tidak takut untuk memintanya. Putra kami akan lahir pada bulan Maret, seorang anak laki-laki kecil yang rencananya akan kami beri nama Bima, sesuai nama kakek Laura, yang ternyata adalah seorang ahli bedah jantung legendaris di zamannya. Saya telah menghadiri setiap pemeriksaan USG, setiap janji pranatal, setiap kelas persiapan yang ditawarkan rumah sakit.
Bukan karena kewajiban, tetapi karena saya benar-benar bersemangat untuk menjadi seorang ayah dengan seseorang yang saya percayai sepenuhnya. Itulah perbedaan antara cinta dan apapun yang saya miliki dengan Kirana. Dengan Laura, saya tidak pernah terbangun dengan bertanya-tanya apakah dia mengatakan yang sebenarnya tentang di mana dia berada tadi malam atau dengan siapa dia bersama. Saya tidak perlu memeriksa teleponnya atau khawatir tentang apa yang dia lakukan saat saya sedang dalam perjalanan bisnis. Kecemasan yang bahkan tidak saya sadari saya miliki selama 3 tahun bersama Kirana telah hilang begitu saja. Ternyata, ketika Anda bersama seseorang yang benar-benar dapat dipercaya, Anda tidak menghabiskan waktu Anda mencari tanda-tanda pengkhianatan. Orang-orang terkadang bertanya apakah saya membenci Kirana. Biasanya dengan nada prihatin seolah-olah mereka pikir saya menekan beberapa trauma psikologis yang mendalam yang akan muncul ke permukaan pada saat yang tidak tepat dan merusak hidup saya. Jawabannya selalu sama. Kebencian membutuhkan kepedulian, dan saya benar-benar tidak peduli apa yang terjadi padanya. Dia menjadi sama tidak relevannya dengan keberadaan saya seperti alur cerita dari acara TV yang saya mulai tonton beberapa tahun lalu dan kemudian berhenti. Saya tahu dia masih di Surabaya, mungkin karena dia tidak mampu pindah ke tempat lain setelah kehilangan pekerjaan dan menghabiskan tabungannya untuk biaya hukum mencoba menghapus situs web. Bayu menyebutkan bahwa dia melihatnya bekerja di sebuah kedai kopi di daerah Hyundai, yang entah bagaimana terdengar masuk akal. Dari eksekutif pemasaran menjadi barista adalah perkembangan alami bagi seseorang yang berpikir mendokumentasikan perselingkuhannya adalah ide yang bagus. Situs web itu sendiri akhirnya dihapus. Bukan karena tekanan hukum, tetapi karena telah memenuhi tujuannya. Nama Kirana Larasati secara permanen terkait dengan petualangan Balinya dalam hasil mesin pencari. Media sosial telah mengabadikan banyak tangkapan layar dan rekaman, dan cukup banyak orang telah mengunduh konten aslinya untuk memastikan konten itu akan muncul kembali jika dia pernah mencoba membangun kembali reputasinya. Misi tercapai. Itulah keindahan era internet, akuntabilitas itu permanen. Dulu, orang bisa pindah ke kota baru, mengubah nama mereka, dan menciptakan kembali diri mereka sendiri setelah membuat pilihan hidup yang membawa bencana. Sekarang, kesalahan Anda mengikuti Anda selamanya. Dan begitulah seharusnya. Tindakan harus memiliki konsekuensi, dan konsekuensi itu harus sebanding dengan kerusakan yang ditimbulkan. Kirana tidak hanya selingkuh dari saya. Dia merekamnya, merayakannya, dan berbohong di depan wajah saya tentang hal itu selama berminggu-minggu sementara saya dengan bodohnya merencanakan pernikahan kami. Dia memilih untuk membuat bukti permanen dari pengkhianatannya. Jadi saya hanya memastikan bahwa bukti itu mendapatkan audiens yang pantas. Keadilan puitis disampaikan melalui teknologi dan viralitas media sosial. Bagian yang paling memuaskan bukanlah kejatuhannya. Itu adalah ketidakpedulian saya yang total terhadapnya. Saya tidak memeriksanya. Saya tidak bertanya kepada Bayu untuk pembaruan. Saya tidak mencari namanya di Google untuk melihat apakah dia telah keluar dari lubang yang telah dia gali untuk dirinya sendiri. Dia hanya ada dalam pikiran saya sebagai sebuah kisah peringatan tentang pentingnya memeriksa calon pasangan hidup secara menyeluruh sebelum membuat komitmen jangka panjang. Laura tahu seluruh ceritanya. Tentu saja, saya menceritakan semuanya padanya pada kencan ke-6 kami, ketika keadaan menjadi cukup serius, sehingga dia pantas tahu mengapa saya begitu berhati-hati tentang kepercayaan dan komitmen. Tanggapannya sempurna. Jadi, kau mengetahui mantanmu adalah seorang pembohong dan penipu, dan alih-alih menyia-nyiakan bertahun-tahun mencoba memperbaikinya, kau melanjutkan dan membangun kehidupan yang lebih baik. Kedengarannya seperti pengambilan keputusan yang sehat bagiku. Tidak ada drama, tidak ada kecemburuan, tidak ada ketidakamanan tentang bersaing dengan masa lalu saya. Hanya penilaian pragmatis dari seseorang yang mengerti bahwa pilihan masa lalu, orang biasanya merupakan prediktor yang sangat baik dari perilaku masa depan mereka. Beberapa orang mungkin menyebut apa yang saya lakukan pada Kirana kejam atau tidak sepadan. Saya menyebutnya mendidik. Dia belajar bahwa tindakan memiliki konsekuensi. Teman-temannya belajar bahwa memungkinkan perilaku buruk membuat Anda terlibat dalam hasilnya.
Dan setiap calon pasangan yang mungkin dia miliki di masa depan akan dapat membuat keputusan yang terinformasi tentang apakah mereka ingin mengambil risiko menjalin hubungan dengan seseorang yang berpikir kesetiaan adalah opsional. Dunia menjadi tempat yang sedikit lebih jujur karena apa yang saya lakukan. Dan saya tidur nyenyak di malam hari, mengetahui bahwa keheningan selalu menjadi jawaban yang paling keras. Dan dalam keheningan itu, saya tidak hanya menang, saya membangun sesuatu yang jauh lebih baik daripada yang pernah saya hilangkan.